Tapi aku malah langsung lari aja ke social media, instant dopamine, dan langsung supaya ketutup aja nih semua perasaannya gitu. There's a reason why there's called social media addiction, karena emang social media itu dibuat untuk addictive gitu. Halo smart people, selamat datang di podcast kami Ngobrol Delete, Ngobrolin Digital Lifestyle. Kali ini kita juga ada guest baru lagi seperti episode sebelumnya, yaitu mungkin nanti kita kasih waktu buat kenalannya. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Perdana Karim, saya sebagai Research Coordinator di Center for Digital Society. Kali ini sudah episode entah keberapa, nggak pernah keep track aku, tapi mungkin ada jawabannya di judul podcast kita kali ini, beserta dengan judul podcastnya apa juga entah apa jadinya. Kita lihat nanti setelah udah diproses di editing ya teman-teman, dan sudah diupload gitu. Agak ngoceh tapi nggak apa, yang penting kita semangat. Jadi mungkin kita kali ini perkenalkan dulu kepada saudari kita yang terbaru ini, silahkan. Halo Mas Karim, halo semua smart people, nama aku Carmelia Gaby, aku sekarang Partnership Assistant di CFDS UGM. Panggilannya Gaby ya, smart people. Iya, panggilannya Gaby. Oke, jadi mungkin kita kali ini akan bahas suatu isu yang sedang merajalela di dunia, betul sekali, yang merajalela di dunia digital society. Kita sebagai Puska yang bahas digital society, perlu membahas fenomena ini, yaitu fenomena kecanduan media sosial. Jadi apa itu smart people kecanduan media sosial? Ya, berarti kan artinya kecanduan media sosial gitu ya. Mungkin ada definisi yang tepat dari para ahli, mungkin bisa ditempel di sini atau di mana gitu. Kalau enggak juga nggak apa-apa, tenang, kasihan editornya nanti. Tapi intinya adalah fenomena di mana seorang benar-benar menjadi kecanduan terhadap media sosial gitu. Apa definisi dari kecanduannya itu sangat arbitrary. Bisa jadi mereka kecanduan dalam arti tidak bisa lepas dari media sosialnya, dalam arti mereka harus mengkonsumsi terus-menerus media sosialnya, atau bisa jadi mereka sangat terdampak oleh media sosialnya gitu. Dalam arti misalnya nih, dia melihat postingan sesuatu dan itu bisa aja membuat dia merasa sesuatu terhadap media sosial tersebut atau gimana lah intinya. Tapi angle yang mau kita bahas kali ini dalam kecanduan media sosial adalah sebagaimana kita melihat di masyarakat kita ya. Iya. Banyak sekali yang menggunakan media sosial sebagai pertama source of entertainment, kedua source of information, dan karena sosial media sendiri yang itu juga cukup bikin kecanduan, mereka akhirnya terpaksa kecanduan gitu. Nah, daripada aku yang ngalur ngidul ngomong mungkin kita kasih kesempatan ya kepada Gaby gitu. Kira-kira ada nggak nih? Apakah dirimu juga kecanduan sosial media atau mungkin ada kenalan nggak nih yang mengalami serupa gitu? Mungkin experience ini ya ceritanya. Aku mungkin teman-temanku banyak, sebut nama. Iya ya, sepupu tapi lebih enak tuh cerita memang pengalaman diri sendiri aja. Nah aku cerita mungkin semua pasti ngalamin ya kayaknya nih. Pasti gara-gara pandemi nggak sih? Iya, pas pandemi persis banget. Jadi sebenarnya sehari-hari screen time-ku tuh udah cukup banyak, tapi pas pandemi tuh parah banget, over banget, sampai di saat balik ke dunia nyata pas atau makan atau ngobrol dengan keluarga itu udah yang kayak, ini dunia yang mana, dunia yang baru ini ya gitu. Dan itu kerasa banget yang namanya iya sih, dia memberikan, mungkin sekarang istilahnya orang sering sebut instant dopamine ya. Iya, betul. Tapi saat semakin banyak itu kita semakin crave for more, dari awal bangun tidur sampai mau tidur lagi. Terus kita kayak benar-benar restless gitu, terus kayak kita benar-benar ya pokoknya kehilangan sense of touch of reality-nya gitu lah. Mungkin waktu itu kayak beneran dari pagi sampai malam, sampai ke toilet, sampai apapun itu HP nggak pernah lepas, dan berkutat biasanya di konten yang video ya formnya. Sekarang juga masih ada tuh HP di meja. Iya. Kecanduan berarti. Nah tapi sekarang ini guys, saya sudah smart people ya, saya sudah udah bisa punya boundaries yang sehat dengan segala device digital gitu. Persis ya, aku juga mengalami yang sama ya. Gimana jadi tuh? Pandemi itu kan benar-benar ya kita di rumah juga kan, kayak mau ngapain gitu, kayak kuliah ya udah kuliah, buka laptop, habis itu selesai juga mau ngapain gitu kan. Mungkin kalau misalnya orangnya itu benar-benar waras ya, mungkin dia bisa melakukan hal yang produktif kan. Tapi kan pandemi juga buat semua orang tidak waras ya, jadi mau gak mau kita mencari alternatif lain gitu kan, yaitu kecanduan media sosial gitu. Kalau aku dulu waktu itu benar-benar kecanduan sama yang namanya TikTok. Iya, semua orang kayak pernah ya di fase kayak itu emang lagi trending gitu kan, kayak emang itu kan dikenalkan tahun 2018 gitu. Terus kemudian pandemi, terus kemudian kayak ya mau ngapain juga gitu kan, di rumah juga tinggal scrolling. Terus ternyata TikTok ini karena dia medianya yang cukup simple lah,
Kan aku membayangkannya itu adalah kalau misalnya ada jeda di antara kelasku, misalnya kelasku jam 1 sampai jam 3, terus ada kelas lagi jam 3.30 misalnya. Daripada aku nonton video YouTube lama, entah kenapa di benakku itu adalah ya udahlah buka TikTok, kan cuma apa ya bentar doang gitu kan. Tapi dilalah ternyata dengan logika seperti itu kita nggak masuk smart people. Yang kupikir adalah cuma ya paling cuma 5 menit gitu-gitu. Betul. 20 menit, 30 menit itu bisa lewat ternyata. Betul. Apalagi sekarang aku udah kasih ini kan, udah kasih timer kalau misalnya di aku buka TikTok itu dikasih notifikasi sudah 20 menit atau lebih gitu. Iya. Ternyata itu sering terjadi. Dan sering ku abaikan. Jadi kayak sama aja nggak ngaruh gitu kan. Jadi ternyata itulah fase kecanduanku gitu. Apakah aku bisa dibilang kecanduannya benar-benar kayak nggak bisa lepas dari aplikasi ini ya nggak juga sih. Itu juga sekarang ini aku nggak buka kan. HP aku kan lagi dipakai buat rekaman ini, jadi kayak masih aman gitu loh. Jadi ternyata nggak bisa saya pegang itu kan, terpaksa gitu. Dirampas HP ku ternyata. Tapi kalau misalnya udah di rumah tuh, udah sampai di rumah, udah di kasur gitu kan, ya otomatis kan tinggal kayak udah rebahan, santai. Bener banget, iya. Gitu. Jadi benar-benar ya nggak kecanduan, tapi kalau dibilang nggak kecanduan juga nggak salah sih, jadi kayak setengah-setengah nggak gitu salah sih. lagi. Betul. Tapi yang aku khawatirkan itu adalah ke anak-anak. Maksudnya itu kan apa ya, kita kan nggak bisa selalu kontrol bagaimana anak kecil itu menggunakan gadget mereka kan. Ya to be fair, kita ngasih gadget ke anak kecil juga salah gitu kan. Tapi waktu pandemi mau nggak mau ya anak-anak SD, anak-anak SMP yang mestinya tidak terekspos oleh gadget, terpaksa karena mereka nggak ada media lain untuk belajar gitu kan. Idenya kan ya udah mereka dikasih HP untuk bisa belajar online gitu. But then again, HP kan bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Betul banget. Nah, aku mengalami hal yang serupa karena adikku kecanduan sama TikTok gitu. TikTok, YouTube Shorts dan segalanya itu dia konsumsi gitu. Sampai YouTube Shorts itu YouTube yang juga kan bikin apa ya? Itu bocah-bocah itu kayak ya Allah gitu. Itu yang bikin aku khawatir gitu. Iya. Kamu mengalami hal yang serupa nggak dengan saudara-saudaramu gitu selama pandemi? Iya betul banget. Jadi aku punya sepupu yang cukup dekat dan itu tanteku itu udah ngaturin pokoknya seluruh hidupnya diatur, makanannya diatur, pakaiannya diatur, lengkap banget. Tapi ada satu yang miss itu adalah ya penggunaan internetnya. Meskipun gadgetnya tuh udah diatur yang kayak kalau kamu habis les ini baru boleh main 2 jam. Nah, tapi aku lihat ya, padahal dia tuh umurnya masih SD gitu. Yang ditonton tuh udah berbahaya banget. Astagfirullah. Cuma aku takut ya kalau aku bilang ke tanteku nanti dia kasihan dia bilang ke dia pelan-pelan. Cuma itulah bahayanya, bahkan kayaknya YouTube Kids atau apa itu kurang membantu juga ya. Fitur-fitur tertentu itu kadang masih bisa di bypass. Jadinya dia nonton nih hal-hal yang waduh bahaya banget. Terus jokes-jokesnya juga udah jokes 18 ke atas padahal itu masih SD. Ya ampun, itu sih yang mungkin perlu kita pikirin lagi. Solusinya apa gitu untuk pengawasan penggunaan gadget buat anak-anak. Iya sih, aku juga sepakat sih dalam arti pun juga kita bisa mengkontrol waktu mereka mengkonsumsi, tapi kita tidak bisa per se mengatur apa yang mereka konsumsi gitu kan. Betul. Karena mau kita kasih limitasi, mau kita kasih barrier apapun itu juga mereka anak kecil itu entah kenapa itu sangat lihai sama namanya gadget itu. Mereka bisa menemukan celah-celah yang entah itu nggak kepikiran gitu kan. Jadi ya aku sepakat sih kayak beberapa hal-hal yang mungkin tidak perlu diketahui oleh adik-adik ini tuh mereka malah terekspos gitu. Itu kan cukup bahaya gitu kan. Dan masalahnya ya setelah pandemi ini ya mereka masih melakukan hal yang sama gitu loh. Meskipun sekolahnya udah kembali normal, udah tatap muka dan segalanya itu, di umur-umur yang masih belia ini tuh mereka masih sangat kecanduan sama namanya HP gitu. Jadi pulang rumah bukannya ngapain lah atau main keluar lah atau apalah itu kayak touch some grass juga nggak pernah ya. Jadi kayak bener-bener kayak boleh HP, nyari HP langsung main gitu. Jadi kayak iPad kid bener-bener iPad kid gitu. Jadi kayak tapi at the same time juga aku juga merasa aku tidak bisa memberikan komentar maupun juga bisa memberikan arah yang tepat karena aku juga mengalami yang sama gitu loh. Makan juga kalau nggak sambil nonton YouTube nggak afdol rasanya. Jadi kayak bener-bener udah habis masa, udah plating, udah siap, udah mau makan, carilah dulu videonya mana yang bagus gitu. Sampai dingin makanannya. Nah, sampai dingin makanannya itu kan juga cukup bikin menyadari bahwa ternyata mungkin ternyata nggak cuma terjadi ke anak-anak, bahkan orang-orang yang sudah berumur pun seperti kita, mungkin aku sih tepatnya, juga pasti akan mengalami yang sama gitu loh. Entah itu kecanduannya nonton YouTube atau nonton TikTok, tapi kayak bener-bener nggak bisa lepas gitu. Dan menurutku dan aku rasa juga menurut para pakar-pakar dan ahli-ahli ini, nggak sehat lah ya.
Iya, Mau tentunya. nggak mau apa ya, overconsumption dari media sosial pun juga kecanduan oleh gadget kita itu benar-benar nggak sehat gitu kan. Iya. Sebagaimana apa ya, gadget at the very apa ya, essence itu adalah sebagai tools. Kayak misalnya HP kita ini kan ada tools untuk kita bikin Iya. podcast gitu kan, bukan untuk kita mengkonsumsi terus-terusan gitu kan. Tapi kalau Betul. misalnya mau kecanduan sama podcast kita nggak apa loh, smart people itu. Oh iya, boleh. Kecanduannya positif Tonton itu. semuanya ya, smart people. Harus itu, nggak apa-apa. Kalau misalnya lagi Iya. mau makan nonton ini nggak apa-apa, Iya. itu kami rekomendasikan gitu. Betul. Tapi kalau misalnya, again, dalam konteks yang negatif ya misalnya smart people. Kalau misalnya benar-benar kita nggak bisa melepas dari apa yang namanya gadget itu, bahaya menurutku. Iya. Dan apa ya, aku nggak tahu gimana caranya kita bisa melepaskan dari habit ini gitu loh. Karena Oh, kita iya. kan benar-benar Iya, apa iya. ya, serba terkoneksi gitu loh hidup kita. HP dipakai buat kerjaan, dipakai buat leisure time, laptop juga buat kerjaan, buat leisure time. Bahkan jam tangan pun juga sudah istilahnya smartwatch gitu kan, Iya, juga benar-benar kayak semua. everything gitu kan. Dan ya aku benar-benar kayak bingung sih, kayak kok bisa sih kita bisa sampai ke tahap seperti ini gitu loh. Padahal kayak Iya. dulu kalau misalnya kita backtrack 5 tahun yang lalu pas aku masih kuliah ya, Iya, kayak nggak kayak gitu juga Aku sih. juga bingung, dulu aku suka ngetawain kenapa orang bawa HP ke toilet. Ya. Terus kayak kenapa makan harus pakai Apa? video gitu. Mhm. Tapi at some point aku juga jadi kayak gitu, nggak tahu Iya. kenapa ya, Iya. kapan mulainya gitu. Nggak tahu, kayak Iya. benar-benar sebuah fenomena yang shifting dari masyarakat digital kita gitu loh. Kayak Iya. on the one hand aku paham lah ini yang namanya transformasi digital, oke lah, adopsi teknologi makin meningkat gitu Betul. kan. Tapi at the same time apa ya, bagaimana mereka mengadopsi dan menggunakan teknologinya itu masih apa ya, kurang tepat gitu. Iya. Benar-benar dimana mereka tidak bisa apa ya, membedakan mana realita, mana sosial media, mana yang fiksi gitu. Iya. Dan aku penasaran aja sih kayak apa ya, kalau dirimu media sosial apa sih yang kamu pakai gitu selama ini? Oh, aku itu Instagram tapi sekarang udah jarang, TikTok, X ya, sama YouTube. YouTube ya. Iya. Nah aku juga penasaran nih, sebagai pengguna media sosial kamu lebih sering sebagai consumer atau sebagai misalnya apa ya, bukan produser sih tapi kayak apa Content kamu creator ya gitu. kayak lebih banyak kalau misalnya di Twitter nih, kamu lebih Iya. suka baca scrolling atau kamu suka nge-tweet gitu kira-kira? Iya. Dulu pas SMA, pokoknya pas masa-masa remaja belia bahagia Ya, itu, pasti lah ya. nah itu aku suka banget jadi yang nge-produce konten, terus kayak aku pengen orang lihat hidupku, apa yang aku suka. Oh iya, kamu konten pernah sama mengalami siapa. fase itu? Iya. Tapi nggak tahu sejak kapan ya, kayaknya sejak kuliah atau apa, dan aku ketemu teman-teman yang cukup melihat konten tuh serius banget ya, di analyze ngapain sih dia gitu-gitu, kenapa sih bajunya kayak gitu. Nah, itulah oke. titik di mana aku berhenti jadi orang yang memproduce konten dan aku jadinya hanya penikmat aja sampai sekarang. Produce konten Jarang ini banget. konten apa? YouTube atau Oh, kalau dulu itu tuh maksudnya untuk tentang my personal life ya. Oh, Tapi iya, dulu iya. dari kayak SMP, aku pernah kena fever yang kayak upload cover lagu di YouTube gitu-gitu. Oh. Aku pengen jadi influencer bla bla bla, bahkan sebelum ngetren. Iya, Kayak iya, dari iya, zaman-zaman iya. kita umur segini, aku mungkin masih SD gitu. Terus kayak pengen punya blog bla bla bla. Cuma ya kan namanya content creator itu harus apa ya, mentalnya cukup kuat Iya, dan iya, siap iya. menghadapi setiap komentar, dan aku belum ada di fase itu ya, jadi enggak deh untuk dinikmati entertainment aja. Ya, oh berarti kamu buat konten ini itu hanya untuk dirimu sendiri lah ya, kayak Iya. in a way kayak apa ya, digital diary-mu gitu kan, Iya, kayak bener-bener iya, kayak iya. oh ini aku lagi di sini, oh aku lagi Betul. cover lagu ini gitu-gitu. Dan semua account oke. udah jadi private juga oke, berarti Iya. sudah nggak bisa kita cari lagi nih Iya. seorang dirimu entah di internet Iya, gitu ya. iya. Oke, menarik gitu. Aku juga mengalami hal yang sama sih. Gimana? Kalau aku tuh sekarang lebih ke konsumen aja sih, Kem. Aku masih buka Facebook. masa? Iya, aku Facebook masih buka, Twitter masih buka, Iya. Instagram masih buka, TikTok jelas masih buka gitu. Iya. Tapi aku nggak pernah tertarik untuk bikin kayak konten atau apa gitu. masa? Ya, well to be fair, ya ini adalah salah satu Gimana nih contoh. smart people? Agak aneh ya? Oh ini kan karena ada keharusan lah ya smart people. Kerjaan Oh, saya iya, di iya. CFDS Oh, iya, memaksa saya siap, untuk siap, bikin konten kewajiban gitu negara kan. itu ya. Betul Oke, sekali, oke. podcast, vlog, ada lah itu. Aduh. Tapi terlepas dari konten yang ada di kantor, itu aku nggak ada tuh. Kayak Hmm. akun YouTube nggak punya gitu. Ya cuma buat konsumsi doang sama YouTube Premium tuh Iya. ya udah gitu. Terus cover lagu juga tuh nggak pernah terpikir di benakku sih, karena itu kayak pertama suaraku nggak seindah itu ya gitu. Jadi Belum kayak tentu. Lah, jelas lah. Tahu ya kan? Kita kan udah pernah karaoke bareng kan? Fals kan suaraku kan? Gak bisa nyanyi Iya, kan? itu suara emas. Suara cemas yang ada itu. Jadi nggak bisa tuh, kamu bisa bikin cover. Tapi kalau misalnya yang apa ya, yang suka aku lakukan dulu itu adalah
ya posting random di Facebook sama Twitter sih. Iya itu juga. Kan zaman-zaman SMP SMA itu kan sering gabung. Kalau di Facebook ya itu ada namanya kayak forum atau komunitas gitu lah. Jadi kayak sering gabung gitu-gitu. Lucu banget lah. Iya, jadi kalau dulu tuh aku ikut ke komunitas apa ya? Main kartu gitu loh. Jadi kayak kartu-kartu trading card game gitu-gitu kan. Aku ikut gitu, tapi masih bocah lah. Jadi sering aku posting gitu. Taunya dikena bully ya sama di situ. Ini kan namanya aku masih bocah gitu kan, bocah sering aktif. Terus dilalah aku lihat ada yang ngeposting ini si Perdana Karim bla bla bla. Oh, apa itu? Aduh, masalahnya itu orang yang call out aku itu umur-umur yang kayak aku sekarang gitu loh. Jadi kayak aku nggak paham gitu loh. Itu kayak suatu core memory, suatu hal yang cukup traumatizing ya menurutku ya. Yang membuat aku dimana kayak bener-bener kayak malas sama Facebook. Jadi sejak itu aku udah malas banget kayak interaksi di Facebook, jarang ngepost. Cuma ya udah ganti profile sekali-sekali, update sekali-sekali. Tapi nggak pernah aku kayak ngepost. Paling cuma nge-share postnya CFDS kalau misalnya ada di Facebook gitu. Tapi nggak pernah aku kayak bener-bener kayak ngepost suatu hal yang apa ya diriku di Facebook itu. Kecuali waktu itu sidang atau sempro aku lupa gitu kan. Karena aku bener-bener kayak takut gitu. Tapi kalau di Twitter aku karena Facebook Twitter itu berbeda ya. Jadi aku dulu aktif banget di Twitter. Jadi kayak benar-benar aktif banget nyari teman-teman di Twitter gitu. Bahkan sampai ada satu temen yang sekarang sekantor di CFDS, teman Twitter gitu. Jadi kayak iya. Mungkin kita akan undang dia sebagai next guest di podcast kita ya. Boleh aja gitu. Banget nih. Jadi lucu banget tuh. Jadi kita kayak ngobrol-ngobrol nggak jelas, ngomongin anime gitu di Twitter, tahu-tahu gila lah ternyata dia teman sekantor. Jadi kayak tapi kita nggak ngomong gitu loh. Kita nggak knowledge kalau kita itu adalah orang-orang itu di Twitter gitu. Baru kemarin kayak berapa bulan lalu kayak ngomong kayak kamu dulu ini nggak? Iya gitu kayak gitu. Aduh ya ampun. Random gitu. Tapi ya udah namanya hidup, kuliah datang terpaksa. Atensi kita fokus kepada tugas-tugas, meskipun juga ya udah IPK cuma seberapa, tapi ya udah. Masa sih? Kuliah aku juga nggak terlalu serius gitu aja. Tapi ini agak ngalur gitu ya. Iya, agak puter-puter gak apa kita puterin semuanya. Mana lagi? Tapi nggak apa, emang podcast kita kali ini emang lebih light dan seru ya semua people. Harap dimaklumi juga ya. Betul. Tapi intinya back to topik nih mengenai kecanduan media sosial tuh. Iya. Apa ya? Mungkin apa ya? kita bisa mengarah ke ini nih, kayak gimana nih keluar dari kecanduan digital? Oh iya. Kalau kamu gimana tuh? To regulate ya. Gimana kamu tips and tricksnya bisa keluar dari kecanduan media sosial? Aku biasanya ada sebuah cycle nih, jadi kayak ekstrim banget kecanduan, muak, terus beneran ekstrim banget nggak pakai, baru ya ada kayak akhirnya aku bikin boundaries, kayak aku bikin aturan untuk diriku sendiri gitu. Dan itu berhasil? Iya, jadi ada orang, aku nggak bisa sebut sih karena dia itu bukan kayak pemikir atau apa ya, dia bilang itu kita itu kalau buka sosial media atau kecanduan atau doom scrolling itu ada beberapa yang kita cari. Jadi kadang ada root cause-nya, bukan sekedar nggak sengaja mencet nih gitu. Dia bilang kadang kita tuh cari entertainment ya, jelas hiburan. Kedua kadang kita tuh pengen keep up dengan semua kehidupan orang lain tentunya. Betul gitu. sekali. Terus ada juga dia bilang mungkin juga karena kita tuh pengen melupakan kesulitan hidup kita gitu. Jadi kayak aduh susah, sakit, capek, nah aku pengen ada di dunia yang lain gitu. Nah, seringkali kita itu cuma mau menyelesaikan kayak permukaannya doang, surface level doang. Jadi kita cuma kayak, oh yaudah aku pasang app block, bla 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 bla. Tapi itu nggak akan selesai kalau kita nggak menyelesaikan root cause-nya itu. Nah ya udah, jadi mulai dari kayak mempertanyakan kenapa ya. Nah seringkali aku juga karena aku tuh capek atau misalnya aku stres itu aku nggak memproses emosiku dengan benar, tapi aku malah langsung lari aja ke sosial media, instant dopamine, dan langsung supaya ketutup aja nih semua perasaannya gitu. Dan setelah udah tahu kenapa ya kebutuhanku tuh ternyata ini dan ini, carilah alternatif lain gitu. Dan mungkin kita juga bisa memikirkan deh ya, kayak merefleksikan emang benar gitu, misalnya gini ya, kita mencari hiburan di sosial media gitu, tapi kadang nggak juga nggak sih, yang kita buka sebenarnya hari ini semuanya orang berantem, terus konflik, terus kita dibully, terus kayak tidak selalu itu jawabannya gitu. Betul. Nah, kadang dengan mental proses yang tipis-tipis itu bisa juga kejawab dan kita bisa memikirkan yang lain-lain. Nah sebenarnya kan aku juga punya back hobi tuh, kayak hobi musik, hobi traveling juga, terus nikmatin seni dan sebagainya. Itu juga bisa didapatkan dari hobi-hobi yang lain. Terus ya udah ke root cause itu akhirnya aku bikin aturan gitu, kayak misalnya
ya udah misalnya aku punya beberapa app yang membantu kan, kita kan juga bisa dibantu dari settings HP kita ya, device kita misalnya kayak screen time-nya atau per app atau per apa. Kalau untuk aku sendiri yang works for me itu punya blocker beberapa app. Jadi kalau aku udah tahu oh minggu ini hektik, aku punya tanggung jawab dan pastinya HP itu lebih seru. Ya udah itu pasti aku blok. Atau kadang bahkan kalau separah itu aku uninstall. Terus ya udah kalau misalnya butuh lagi untuk pekerjaan atau communication aku akan download lagi gitu. Tapi selalu titik lepasnya tuh ada detox dulu gitu. Pernah nggak Kak Karim gitu juga kayak detox dulu kayak menarik sih. Vakum dulu nih dari sosial media sebentar. Jadi karena cukup berat ini. Karena sebelum detox dan sudah detox tuh akan beda gitu loh. Sebelum detox kita tuh yang kayak mana HP, habis itu kayak dicas terus kayak mana gitu. Tapi di saat kita udah detox dulu, let's say a week lah gitu, tiba-tiba kita ngeliat oh ini tuh salah satu opsi yang aku punya untuk entertainment, udah beda ngelihatnya gitu. Gak lagi kita diperbudak sama the entertainment, the social media itself gitu. Gitu deh. Menarik. Aku nggak pernah sampai sejauh itu ya pikirannya. Waduh. Jadi kayak agak cukup berat ya episode kali ini. Tapi itu menarik gitu ya. Bahwa ternyata selalu ada reasoning kenapa kita membuka aplikasi ini. Kenapa ada kita mencari instant gratification itu kan. Ternyata betul. Bukan hanya sekedar kayak cuma buka aja nggak sengaja gitu kan. Tapi ternyata bahwa mungkin deep down inside there is an underlying problem gitu kan, perlu kita address gitu kan. Aku nggak pernah sampai sejauh itu sih pikirannya jujur. Dan mungkin itu kenapa aku nggak bisa lepas dari media sosial gitu kan. Jadi kayak that's a good point itu kan. Dalam arti ya udah kalau misalnya nih TikTok tuh itu kayak benar-benar takes my time gitu. Kayak misalnya yang aku pikir kayak cuma 5 menit bisa jadi kayak sejam 2 jam doom scrolling di kasur gitu. Tapi at the same time entah kenapa aku merasa kayak meskipun aku udah ngasih barriersnya nih, kayak misalnya notifikasi Twitter sama TikTok itu udah aku matiin, jadi nggak akan pernah aku dapat notifikasi di sana. Paling pol cuma notifikasinya IG, karena itu kan ya udah paling ada yang DM buat kerjaan atau DM pasti ada juga ya udahlah itu masih cukup penting. Tapi tetap aja, kalau misalnya kuliah dari screen time-nya itu paling tinggi itu ya Twitter sama TikTok gitu. Jadi kayak agak counterproductive itu kan, kayak untuk aplikasi yang sudah aku blokir, yang sudah aku limitasi gangguannya, kok malah justru yang paling banyak dikonsumsi gitu. But maybe there's a reason why yang aku masih belum bisa explore gitu kan. Dan ya itu aja, kayak entah kenapa aku nggak tahu ya apakah ini my problem atau apakah ini adalah problem yang kemudian solutionnya dibuat oleh media sosialnya itu. Kayak misalnya ya intinya there's a reason why there's called social media addiction, karena emang social media itu dibuat untuk adiktif gitu loh. Misalnya dibuat adiktif itu pertama ya itu instant dopamine hit. Siapa sih yang nggak mau gitu kan, kayak entah itu gimana cara kita bisa untuk melepaskan stres kan pasti bisa dapat tuh dari sosial media gitu. Tapi on the same time kan carefully curated untuk bisa membuat kamu hook kepada kontennya gitu kan. Apalagi TikTok tuh, itu kan TikTok udah benar-benar kayak menurutku TikTok adalah media sosial yang benar-benar personalized untuk diriku, karena semua yang aku suka itu ada di situ gitu kan, tanpa aku harus perlu mencari. Kalau misalnya di YouTube harus mencari lah. Kalau misalnya itu nggak direkomendasiin kita cari gitu. Kalau di TikTok kau buka aja tuh udah langsung kayak nyok video. Apalagi sekarang udah dan bagus itu loh. Maksudku as a design point, on a design point itu bagus dalam arti pertama dia nggak ngasih durasi waktu. Jadi kamu nggak tahu how long that video is. Dulu kan oke lah 30 detik, maksimum 60 detik. Sekarang bisa jadi ada TikTok 10 menit. Dan kita nggak tahu kan apakah itu seberapa lama gitu kan. Tapi selama orangnya itu engaging dan juga kontennya bagus ya kita hook gitu kan. Tapi karena dan entah kenapa di logikaku, karena aku tahu bahwa itu adalah short video platform gitu kan. Jadi kayak ya udah ini hanya short videos, meaning in 5 minutes I can consume as many as I want gitu kan. Tapi that 5 minutes yang mestinya itu jadi batasan malah jadi kelonggaran, dalam arti kayak tahu 20 menit gitu kan, nggak kerasa gitu kan. Jadi you're right sih, mungkin aku harus melihatnya dari perspektif lain, dalam arti kayak aku harus menggali diriku sendiri, kayak who am I, what is my problem gitu kan. Jadi kayak itu salah satu approach. Tapi that's a good approach gitu kan. Politik ada banyak banyak angle-nya kan. Ya kalau melihat dari sisi regulatory sangat jelas salah lah media sosialnya, karena mereka sangat predatory. Mereka sengaja membuat algoritma, sengaja membuat UI UX-nya itu untuk benar-benar menarik perhatian anak kecil dan juga semua orang gitu. But on a social humanities standpoint, aku juga paham kayak ternyata maybe there is something missing in me, kayak maybe a hole that I'm trying to fill dengan konsumsi media sosial gitu.
mungkin Aduh, saya harus cek ke merenung. psikolog ya di sini ya. Tapi bener juga, kayak maybe that's something new gitu loh, bahwa ternyata Iya. there is a sense of something missing gitu loh dalam kita semua gitu kan. Lagi pandemi kayak benar-benar kita kosong kan, Iya. gitu. Iya. Mau menjalani hobi juga susah karena kita dilimitasi oleh apa yang bisa kita lakukan. Apalagi hobiku misalnya main kartu itu kan nggak bisa aku main diri sendiri kan. Literally Kalau harus online ada nggak seru ya? ya online oke lah, arbitrary seru. Tapi kalau misalnya kita main secara langsung itu jauh lebih seru gitu kan. Iya. Pegang kartunya, terus main sama orangnya jauh lebih seru gitu kan. Oke ada alternatif online-nya. Iya. Tapi itu pun juga jadi hal yang buruk. Ada alternatif online-nya, skripsiku nggak jalan waktu itu. Jadi kan nggak ada bener kan. So maybe the Ya ampun, problem, sama lagi. jadi mungkin problemnya bukan karena aku nggak punya hobi, tapi Aduh. simply put I'm just doing escapism gitu kan. Iya, iya. Murni karena aku mencari suatu hal yang aku nggak miliki, yang Iya. entah itu apa, dan sampai kecanduan gitu. Iya. Ya maybe I am a lost cause Tapi- ya smart people. Kalau aku boleh masuk, aku setuju juga sih dengan ya memang sistemnya dibuat sedemikian rupa supaya terjadilah orang yang craving terus ke konten-konten itu gitu kan. Bahkan konten creator yang mau thrive di sosial media itu sendiri, dia harus bikin konten yang engaging, terus Betul, mereka betul. bikin clickbait apa semua gimana nih supaya videonya dan semua sistem itu ya udahlah udah bakal kayak gitu Iya, iya, iya. bakal memasukkan orang ke dalam jurangnya itu dan Betul, itu kan betul. yang sekarang lagi banyak dipertanyakan orang. Betul, Kayak dulu betul. nih Kak Karim kan ada ya kita bahas di Fusion tentang ini juga tentang media sosial dan kesehatan mental gitu. Dan ini dibahas banget dan bagaimana ada beberapa yang mulai maju ke company-nya supaya bikin regulasi yang lebih baik lagi. Betul. Bener sih. Apa ya menurutku? Iya. Mungkin karena pandangan sebagai anak sospol ya, multi stakeholder ya, multi stakeholder. Iya, Everything iya. is multi stakeholder, mau itu Iya, dari iya. platformnya, mau itu dari pemerintahnya, mau itu dari kita, semua itu memiliki tanggung jawab dan porsi masing-masing gitu kan. Cuma Iya. menurutku dalam konteks sekarang ini porsinya lebih kepada platformnya sih, karena mau gak mau Betul. yang menguntungkan semua ini kan ya mereka kan, Iya. attention rate yang mereka dapat, dan toh juga attention span kita adalah resources yang Iya, sangat berguna iya, bagi iya, mereka iya, itu loh. iya, iya. The game is to who wins your attention gitu kan. Iya. And so far media sosial works itu kan. Bahkan to the point bahkan beberapa media konvensional mencoba untuk mereplikasi apa yang dilakukan oleh media sosial gitu. Misalnya pakai judul-judul clickbait lah atau apa gitu. Iya, ya ampun. Jadi emang cukup layered ya smart people topiknya, betul, tapi betul, at the same time waktu kita cukup limited, jadi mungkin kita cut dulu di sini. Oh, iya. Masih banyak yang bisa kita bahas smart people dan ternyata flow-nya juga cukup enak. Jadi komentar ya smart people kalau misalnya tertarik sama topik ini, di chat juga, di DM kita, di semua media sosial kita, nggak apa-apa kalau misalnya kecanduan sama itu nggak masalah, itu positif karena kita semua memproduksi konten-konten yang positif. Jadi cek juga sosial media kita @cfds_ugm untuk Instagram dan Twitter atau X, dan jangan lupa juga update terus dengan semua publikasi kami di digitalsociety.id, dan jangan lupa follow Instagram kita yang MKKD yaitu mata kuliah kecerdasan digital di @kecerdasandigital.id. Banyak ya promosinya, semoga jadi agak ngos-ngosan, tapi intinya kecanduan itu buruk, limitasilah sebaik mungkin. Gunakanlah gadget ini sebagai tools, jangan jadikanlah gadget ini yang mengatur hidup Anda. Dan mungkin kata terakhir dari Gaby, silakan. Ya intinya punya boundaries yang sehat untuk segala hal di aspek hidup kita itu penting gitu. Kelas, luar biasa smart people. Takut Ini banget. luar biasa nih, first time-nya dia langsung Iya. kelas. Oke, thank you smart people. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.